Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang aplikasi KNN dalam klasifikasi citra green beans kopi. Nah, di mana terdapat tiga variabel. Yang pertama adalah biji ganda, lalu ada biji tunggal, dan terakhir biji rusak. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, anggota kelompok kami ada saya, Wirebo Permadi, lalu ada Nuranianda, dan ada Brian Ahmad Farezi. Nah, green beans kopi. Kenapa biji kopi? Sebelumnya kita harus kenal dulu apa itu green beans kopi. Nah, green beans kopi ini adalah biji kopi mentah yang belum dipanggang. Variasi ukuran dan cacat fisik menyediakan data beragam untuk melatih model klasifikasi. Nah, pada analisis kali ini, kami menggunakan green beans kopi dengan tiga variabel, yakni biji tunggal, biji ganda, dan biji rusak. Klasifikasi pada biji kopi ini penting dilakukan pada tahap awal untuk pemrosesan kopi sehingga membantu membedakan dan menjaga kualitas sebelum pemanggangan. Nah, selain itu, warna biji hijau yang seragam meminimalkan gangguan dalam analisis citranya, membuatnya lebih ideal untuk tugas klasifikasi otomatis. Lalu, kami di sini menggunakan algoritma KNN. Algoritma Key Nearest Neighbors atau KNN ini adalah metode klasifikasi berbasis instans yang sederhana namun efektif. KNN bekerja dengan cara membandingkan citra baru dengan citra yang sudah ada di dataset untuk menentukan kelasnya. Nah, setiap citra biji kopi ini, tunggal, ganda, dan rusak, diubah menjadi vektor fitur. Di sini fitur yang digunakan adalah morfologi dan warna. Nah, fitur ini digunakan untuk menghitung jarak antara citra-citra tersebut. Kelebihan dan kekurangan KNN. Nah, KNN ini memiliki kelebihan, yakni sederhana dan mudah diterapkan, serta tidak membuat asumsi tertentu tentang distribusi data, menjadikannya fleksibel untuk berbagai jenis fitur citra seperti tekstur dan bentuk. Algoritma ini mampu menangani multi klasifikasi. Namun, KNN memiliki kekurangan, di mana KNN lambat ketika digunakan pada dataset yang besar karena membutuhkan perhitungan jarak untuk setiap sampel. KNN juga sensitif terhadap fitur yang tidak relevan, memori intensif, dan bisa kesulitan menangani data yang tidak seimbang. Nah, untuk variabel datasetnya sendiri, yang pertama ada biji tunggal. Nah, biji tunggal ini cenderung menghasilkan rasa yang lebih konsisten, seimbang, dan bersih karena biji ini terbentuk sempurna tanpa cacat. Kualitas dan konsentrasi rasa di dalamnya pun optimal, sehingga biji ini memiliki bentuk oval atau bulat dengan ukuran yang seragam. Yang kedua ada biji ganda, di mana biji ini sering menghasilkan rasa yang kurang kompleks dan kadang-kadang lebih ringan atau tidak seimbang, sehingga menghasilkan kopi dengan karakter rasa yang kurang ideal. Biasanya biji ganda memiliki bentuk yang lebih pipih dan tidak teratur karena pembelahan yang tidak sempurna di dalam buah kopi. Nah, dan yang terakhir adalah biji rusak, di mana biji rusak ini cenderung menghasilkan kopi dengan rasa yang buruk atau cacat. Nah, kerusakan pada biji dapat memengaruhi proses pemanggangan, sehingga biji rusak mungkin memiliki rasa yang pahit, apek, atau mengandung off flavors, seperti rasa gosong, kayu, atau tanah. Biji rusak seringkali memberikan kontribusi negatif pada cita rasa keseluruhan, terutama jika tercampur dalam jumlah besar dengan biji yang berkualitas baik. Untuk ekstraksi ciri pada dataset, kami melakukan dua fitur. Yang pertama, fitur morfologi, di mana teknik ini digunakan untuk mengenali bentuk, ukuran, dan struktur objek dalam citra, seperti biji kopi tunggal, ganda, ataupun rusak. Fitur morfologi yang diekstraksi meliputi bentuk biji, kontur, dan pola permukaan yang dapat digunakan untuk klasifikasi berdasarkan struktur fisik biji kopi. Lalu yang kedua ada fitur warna, di mana teknik ini menganalisis fitur warna dari citra, misalnya tingkat hijau pada green beans kopi. Nah, fitur warna membantu dalam membedakan warna biji kopi yang mungkin terkait dengan kondisi atau kualitas biji, serta deteksi cacat yang menyebabkan perubahan warna. Nah, kesimpulan dari hasil pembahasan ini yang Nah, kesimpulan dari pembahasan ini adalah kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah algoritma K-nearest neighbors
atau KNN dapat diterapkan secara efektif untuk klasifikasi citra green beans kopi yang meliputi biji tunggal, biji ganda, dan biji rusak. Dengan menggunakan ekstraksi fitur morfologi dan warna, pada nilai K sama dengan 1 menunjukkan bahwa KNN mampu mencapai akurasi sebesar 77%. Ini menunjukkan bahwa KNN dengan K kecil dapat menangkap perbedaan bentuk dan warna pada citra biji kopi, meskipun akurasinya dapat ditingkatkan dengan optimasi lebih lanjut, seperti pemilihan K yang optimal atau penggunaan fitur tambahan untuk meningkatkan kemampuan klasifikasi. Baik, mungkin segitu saja pembahasan kami kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan masuk saja ke kodenya untuk hasil klasifikasi menggunakan KNN-nya. Yang pertama-tama kita tentu saja akan mounting Google Colab dengan drive yang kita punya yang menyimpan dataset biji kopi tadi. Nah, selanjutnya kita akan baca drive-nya yang ada dataset kita. Jadi itu ada di folder pengolahan citra digital. Selanjutnya kita akan melakukan augmentasi data untuk dataset kita. Nah, jadi augmentasi data itu adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan variasi dalam dataset tanpa perlu mengumpulkan data baru secara manual. Jadi dalam konteks BCD ini, augmentasi data melibatkan perubahan citra asli untuk membuat variasi seperti rotasi, pergeseran, zoom, flip, horizontal, dan sebagainya. Jadi teknik ini sangat penting ketika bekerja dengan dataset gambar yang terbatas karena membantu model pembelajaran mesin menjadi lebih generalisasi sehingga tidak terlalu menghafal data pelatihannya. Jadi augmentasi data ini juga memperkaya dataset dengan menciptakan variasi tambahan dari gambar yang ada. Nah, jadi yang membuat model lebih tangguh terhadap variasi di dunia nyata. Nah, ini selanjutnya kita akan masuk saja ke codingannya. Yang pertama tentu saja kita akan import library yang kita perlukan. Ada CV2 ini dari OpenCV untuk membaca dan menulis gambar. Lalu ada OS ini untuk bekerja dengan sistem file termasuk membuat direktori baru dan memeriksa file. Selanjutnya ada image data generator ini untuk augmentasi data atau gambar secara otomatis. Lalu ada NumPy yang digunakan untuk manipulasi array gambar. Selanjutnya kita akan memanggil direktori dataset asli. Di sini ya kita akan panggil dari drive yang tadi yang sudah kita mounting. Jadi foldernya itu berisi 3 kelas, ada kelas double, single, dan damage. Ini untuk jenis-jenis bijinya. Lalu kita akan membuat direktori untuk menyimpan gambar yang bakal kita sudah processing nantinya. Selanjutnya kita akan definisikan preprocess gambarnya atau preprocess image-nya. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah resize agar gambarnya konsisten. Lalu akan kita normalisasi, jadi kita akan ubah nilai pixel ke skala 0,1. Selanjutnya kita akan augmentasi gambar menggunakan data image generator ini. Bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk melakukan preprocessing dan menyimpan gambar hasil preprocessingnya. Nah, jadi nantinya setiap gambar akan diolah dulu melalui preprocessingnya nanti. Dan selanjutnya akan di save. Selanjutnya kita akan membuat folder baru jika belum ada untuk hasilnya nanti. Lalu di sini akan memulai preproses gambarnya dan di sini augmentasi gambarnya. Selanjutnya akan menyimpan gambar yang sudah diprocessing sesuai tadi. Ini sebenarnya definisinya ya di direktori yang sudah kita buat tadinya. Nah, jadi ini ada fungsi untuk jalankan preprocessing dan simpan ke folder baru. Nah, jika dira nanti gambar yang sudah di preprocessing akan tersimpan pada direktori yang ini ya, di pengolahan citra digital augmented dataset. Selanjutnya next kita ke ekstraksi fitur dan warna. Jadi ekstraksi fiturnya ini kami menggunakan morfologi dan warna. Jadi ini adalah dua metode yang digunakan untuk mengambil informasi yang dapat dibedakan dari gambar yang kemudian dapat digunakan untuk tugas klasifikasi seperti yang kami lakukan ini untuk dataset kopi kami, yaitu double, single, dan damage. Yang pertama itu tentu saja akan import library yang kita perlukan, ada OpenCV, NumPy, OS, dan lainnya untuk trend test split, terus ada untuk klasifikasinya KNN, dan yang lainnya. Juga ada standard scaler. Yang pertama kita akan
mendefinisikan fungsi untuk mengekstraksi fitur morfologi dan warna dari gambarnya. Nah, jadi bisa dilihat seperti ini, definition extract features from image. Jadi yang pertama itu adalah resize gambarnya untuk konsistensi, ukurannya bisa dilihat di sini. Selanjutnya kita ekstraksi fitur morfologi, contohnya kayak perimeter, area, atau circularity, bisa dilihat di sini ya. Contours juga. Selanjutnya kita ke warnanya, kita ekstraksi fitur warnanya. Warnanya itu dari min, dari channel HSV-nya diubah menjadi seperti ini ya, hue, saturation, and value. Selanjutnya akan kita definisikan fungsi untuk load gambar dari folder untuk mengekstraksi fitur-fiturnya. Ini definisinya bisa dilihat seperti ini, load and extract features. Lihat seperti ini ya. Untuk hasilnya nanti akan tersimpan ke tempat yang sebelumnya tadi yang sudah kita direktorikan. Selanjutnya kita akan cek distribusi kelas. Maksudnya distribusi kelas ini apakah kelas yang kita punya itu seimbang. Jadi di sini kami kan menggunakan 3 kelas, yaitu ada double, single, dan damage. Jadi 3 kelas jenis biji copy. Nah, setelah kami cek distribusi dan di run, hasilnya itu menghitungnya 0 ini maksudnya double, 1 itu single, dan 2 itu damage. Jadi ketiga data tersebut memiliki jumlah yang sama, yaitu 110, yang berarti data yang kami gunakan di sini itu seimbang ya. Dan itu artinya baik. Selanjutnya kita ke optimasi nilai K dengan cross validation. Nah, jadi optimasi nilai K pada K-nearest neighbors atau KNN menggunakan grid search CV dengan cross validation ini tujuannya untuk menemukan nilai terbaik untuk parameter K, yaitu jumlah tetangga terdekat yang digunakan oleh algoritma KNN. Jadi cross validation memastikan bahwa model diuji secara lebih menyeluruh dengan menggunakan bagian-bagian berbeda dari data sebagai data pelatihan dan pengujian, sehingga hasilnya nanti lebih stabil dan tidak terlalu bias. Nah, jadi yang pertama kita akan definisikan parameter gridnya di sini itu. Jadi definisi ini bakal mendefinisikan nilai K, parameter and neighbors yang itu, yang akan dievaluasi oleh grid CV, dan dalam hal ini nilai K-nya itu variasinya antara 1 hingga 30. Selanjutnya akan lakukan grid search dengan 5 fold validation. Jadi grid search CV ini akan melakukan pencarian grid untuk menemukan kombinasi parameter terbaik berdasarkan kinerja model. Maksudnya CV5 yang ini tuh berarti menggunakan 5 fold cross validation. Selanjutnya ada proses fit-nya, yang ini KNN CV fit. Jadi grid search nanti bakal mencoba semua nilai K yang ada dalam parameter grid dan menghitung kinerja model untuk setiap nilai K menggunakan cross validation. Jadi untuk setiap iterasi cross validation, model bakal dilatih pada subset data pelatihan dan hasil pengujian pada subset validasi bakal dicatat. Jadi nilai K dengan performa terbaik berdasarkan cross validation akan dipilih sebagai nilai K optimal. Ya, ini untuk di bawah ini untuk fungsi menampilkan hasilnya saja. Nah, jadi kita bisa lihat sini nilai K optimal untuk data kami ini yaitu adalah 11 dan cross validation score-nya itu di angka 0,7 atau 70%. Selanjutnya kita akan membahas hasil klasifikasinya menggunakan KNN. Nah, yang pertama kita coba itu kita akan mencoba data yang telah diaugmentasi. Jadi yang pertama tentu saja kita atur directory gambarnya. Bakal kita panggil dari yang di augmented dataset yang sudah tersave sebelumnya, dan tentu saja kita panggil ketiga kelasnya yaitu double, single, dan damage. Yang pertama kita lakukan itu kita ekstrak fitur dan labelnya, lalu kita normalisasi fitur agar memiliki skala yang serupa. Lalu kita bagi datasetnya jadi data training dan data testing ya. Selanjutnya akan kita inisialisasi dan melatih model KNN-nya. Selanjutnya kita akan melakukan prediksi pada testing test dan kita akan evaluasi modelnya. Untuk hasilnya sendiri bisa dilihat seperti ini ya, untuk ada confusion matrix dan classification report. Nah, maksudnya di sini confusion matrix-nya sendiri dari semua data yang dipunya ada 92
data double yang benar dan sisanya salah. Nah, untuk misalnya yang single ada 71 data single yang benar dan sisanya kiri, dan karena ini salah deteksi maksudnya. Dan untuk yang damage 92 data benar deteksinya dan sisanya yang ini 13 dan 33 salah deteksi. Untuk klasifikasi reportnya bisa dilihat akurasi dari data yang telah diaugmentasi 64%. Selanjutnya kami juga menggunakan data asli untuk klasifikasinya. Caranya juga sama seperti yang augmented. Semua sama, hanya bedanya pemanggilan foldernya tadi kita menggunakan yang data asli. Untuk hasilnya sendiri di confusion matrix itu untuk yang double dia 18 benar dan sisanya ini 3, 1 ini salah prediksi. Dan untuk yang single ini 13 benar dan 3 dan 5 ini salah prediksi. Dan untuk yang damage 20 benar dan 3 dan 0 di sini itu salah prediksi. Untuk classification reportnya bisa kita lihat akurasinya lebih tinggi daripada yang data augmentasi, yaitu sekitar 77%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baiklah, di sini saya akan membahas mengenai hasil uji datanya. Jadi di sini kita akan membuat code yang akan memvisualisasikan pengujian pada data. Jadi pertama kita mengimport dulu library yang akan kita gunakan. Jadi di sini ada Matplotlib, CV2, OS, dan NumPy. Mungkin sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi saya langsung saja ke definisi label kelasnya. Jadi di sini kelas label ini adalah daftar yang berisi nama-nama kelas dari gambar biji kopi. Ada biji ganda, tunggal, dan juga biji rusak. Jadi ini digunakan untuk menampilkan hasil prediksi dengan label yang agar lebih mudah dimengerti. Kemudian ini adalah fungsi untuk menampilkan beberapa gambar uji dengan prediksi kelasnya. Jadi devisualize prediction ini dia memiliki beberapa parameter. Di sini ada test folder path, model, scalar, class labels, and sample sama dengan 9. Jadi test folder path-nya ini adalah path ke folder gambar uji. Kemudian modelnya itu adalah model mesin learning yang digunakan untuk prediksi. Kemudian scalarnya adalah objek scalar. Misalnya kita menggunakan min-max atau standard scalar untuk normalisasi. Kemudian ada class label atau daftar label kelas yang sudah kita definisikan di awal tadi. Nah, dan ensample ini adalah jumlah gambar uji yang ingin divisualisasi. Kemudian kita akan mengambil gambar dari folder uji dengan perintah berikut. Dan kemudian kita akan membuat figur untuk visualisasinya dengan ukuran 15x15 untuk menampilkan gambar dan prediksinya. Kemudian ini adalah perintah untuk melakukan iterasi untuk setiap folder gambar yang diambil untuk folder uji. Nah, jadi I-nya ini adalah indeks iterasi, kemudian file name-nya ini adalah nama file gambar, kemudian image path-nya ini adalah path lengkap ke setiap gambar yang akan diproses. Jadi ini adalah perintah untuk baca gambar ujinya, kemudian ini adalah ekstrak fitur dari gambar uji, kemudian ini normalisasi fitur, dan ini untuk memprediksi kelasnya. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat plot gambar dan prediksinya. Nah, jadi PLT subplot ini akan membuat plot dalam grid 3,3. Kemudian ini PLT imshow-nya ini untuk menampilkan gambar dalam format RGB. Kemudian ini adalah perintah untuk memberikan judul pada gambar yang berisi model, prediksi model, dan juga nama filenya. Kemudian PLT axis ini adalah untuk menghapus sumbu axis agar tampilannya itu lebih rapi. Nah, selanjutnya ini ada PLT type layout dan show ini. PLT ini untuk mengatur tata letak gambar agar tidak saling tumpang tindih dia, dan PLT show ini untuk menampilkan semua gambar beserta prediksinya pada layar. Nah, jadi ini kita akan menggunakan folder uji yang telah saya masukkan ke Google Drive saya sebelumnya. Dan sini kita menggunakan 9 gambar sebagai data ujinya. Nah, jadi dari pelatihan data itu kita
mendapatkan tadi akurasinya itu sebesar 77%. Nah, kita lihat di sini prediksi pada ini ada nama filenya BR1, BR2, BT, BT3, dan ini ada BG123 juga. Jadi BR itu adalah kode yang saya buat untuk merepresentasikan biji rusak. Jadi ada biji rusak 1, biji rusak 2, dan ini ada biji tunggal 1. Dan kita lihat di sini hasil prediksinya. Ini prediksi dari BR1 itu adalah biji rusak, dimana di sini kita tahu bahwa ini adalah benar biji rusak, dan kemudian ini juga biji rusak. Dan ini pada BT3 prediksinya itu adalah biji tunggal, dan BT2 di sini ada biji tunggal, dan BT1 biji tunggal, dan ini BG biji ganda ini benar, dan ini juga biji ganda benar juga, biji ganda ini juga benar, dan yang terakhir adalah BR3 dari file biji rusak. Dan sejauh ini kita lihat bahwa prediksinya itu benar. Nah, selanjutnya itu kita akan memeriksa overfitting atau underfitting. Nah, jadi di sini ada fit model KNN-nya itu, di mana fungsi fit ini adalah proses pelatihan model di mana KNN akan mengingat data latih sehingga dapat membandingkannya dengan data baru saat diprediksi. Dan dalam KNN itu tidak ada fase pelatihan eksplisit seperti model linear atau neural network, karena KNN adalah algoritma lazy learning yang menyimpan seluruh data latih dan menghitung jarak antara data baru dan data latih saat proses prediksi. Nah, di sini ada perintah untuk menghitung akurasi data training dan testingnya. Kemudian ini perintah untuk menampilkan hasil training akurasi dan testing akurasinya. Nah, jadi di sini kita dapat training akurasinya itu sebesar 1,0 atau di sini adalah 100% dan testing akurasinya ini adalah 77%. Jadi training akurasi ini menunjukkan seberapa baik model KNN mampu mengklasifikasi data yang digunakan untuk melatihnya. Dan nilai 1 ini berarti bahwa model berhasil memprediksi kelas 100% dari seluruh data pelatihan. Nah, dan testing akurasinya ini menunjukkan seberapa baik model KNN mampu mengklasifikasi data baru yang tidak pernah dilihat sebelumnya, yaitu data uji. Jadi nilai dari 77% ini berarti bahwa model mampu memprediksi kelas yang benar sekitar 77% dari seluruh data uji. Jadi akurasi ini penting karena mengidentifikasi kemampuan model untuk mengeneralisasi atau memperkirakan hasil pada data baru. Nah, jadi perbedaan akurasi pada data pelatihan dan data pengujian ini menunjukkan adanya sedikit penurunan performa ketika model dihadapkan pada data baru. Jadi perbedaan ini bisa menunjukkan adanya sedikit overfitting tapi tidak terlalu signifikan. Jadi overfittingnya itu adalah situasi di mana model terlalu terikat pada data pelatihannya sehingga kinerjanya menurun pada data yang belum pernah dilihat. Nah, selanjutnya kita akan memvisualisasi uji KNN dengan PGA. Nah, jadi di sini kita kembali lagi mengimport beberapa library yang diperlukan. Jadi library ini digunakan untuk prinsipal komponen analis atau untuk PCA, yaitu teknik untuk mereduksi dimensi data dengan memproyeksikan data ke dalam komponen utama. Kemudian ini ada matplotlib lagi untuk membuat grafik dan visualisasi data seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kita kembali mendefinisikan label kelasnya, yaitu ada biji ganda, biji tunggal, dan biji rusak seperti yang tadi. Kemudian ini ada scatter plot dari data yang diproyeksikan. Nah, jadi PLT figure ini itu untuk membuat figur baru dengan ukuran 8x6 untuk scatter plot. Kemudian PLT scatternya ini untuk membuat scatter plot, di mana XPCA ini adalah nilai komponen utama untuk membuat sumbu X dari hasil PCA. Kemudian XPCA yang ini itu adalah nilai komponen utama kedua sumbu Y dari hasil PCA-nya. Dan C sama dengan Y ini menggunakan label kelas Y untuk memberi warna pada setiap titik sehingga titik dengan kelas yang berbeda memiliki warna yang berbeda juga. Jadi, dan yang terakhir ini si map viridis ini adalah peta warna atau color map yang digunakan untuk mewarnai titik-titik sesuai dengan kelasnya.
Kemudian kita akan menambahkan legend di sini berdasarkan label kelas, di mana legend labelsnya ini adalah directory yang memetakan nilai numerik kelas, ada 0, 1, 2 ke nama label yang lebih informatif, yaitu nama label jenis bijinya. Kemudian ada handless di sini. Handlessnya ini adalah daftar yang dibuat untuk menampilkan titik legenda dengan warna yang sesuai. Dan ini selanjutnya itu untuk menambahkan judul dan label pada suku agar kita lebih mudah untuk memvisualisasikan hasil datanya. Dan yang terakhir PLT show ini adalah untuk menampilkan scatter plot di layar sehingga kita bisa melihat hasil proyeksinya. Jadi outputnya di sini menunjukkan visualisasi PCA atau Principal Component Analysisnya ini dari data biji dengan dua komponen utama, yaitu Principal Component 1 dan 2 pada scatter plot di mana setiap titik ini mewakili satu data biji kopi dengan warna yang berbeda berdasarkan kelasnya. Jadi warna kuning ini merepresentasikan biji rusak, warna hijau di sini biji tunggal, dan yang ungu di sini adalah biji ganda. Nah, jadi sumbu X-nya di sini atau Principal Component 1 ini menggambarkan komponen utama pertama yang menjelaskan variasi terbesar dalam data. Jadi kita lihat di sini bahwa sebagian besar data ini terkonsentrasi di rentang nilai yang kecil pada sumbu X. Namun ada beberapa outlier yang memiliki nilai komponen yang sangat tinggi, yaitu 30. Nih, ada outlier dari biji gandanya. Kemudian sumbu Y ini atau Principal Component 2-nya ini menggambarkan komponen utama kedua yang menjelaskan variasi terbesar kedua dalam data setelah Principal Component 1. Jadi sebagian besar data terdistribusi di rentang min 2 hingga 2 pada sumbu ini. Jadi distribusi datanya ini terlihat sangat terkonsentrasi di daerah dekat dengan sumbu Y dengan nilai kecil pada komponen 1 atau ini sumbu X ini, yang menunjukkan bahwa sebagian besar variasi data ditangkap oleh komponen kedua. Dan outliers, ada beberapa data yang terletak jauh dari pusat distribusi, misalnya ada ini satu titik ungu, sehingga outlier seperti ini mungkin merupakan biji kopi yang memiliki karakteristik berbeda dari kebanyakan biji lainnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh penggunaan dari algoritma lain dalam mengklasifikasi data biji kopi kita. Jadi ini mungkin tidak akan saya jelaskan terlalu panjang karena kita menggunakan algoritma KNN di sini. Jadi ini mungkin sekedar sebagai referensi. Jika seandainya kita menggunakan algoritma random forest itu dengan perintah seperti ini, jadi ini adalah perintah dalam klasifikasi menggunakan random forest, kita akan mendapatkan akurasi sekitar 73%. Dan contoh algoritma lain yang kedua itu adalah SVM atau Support Vector Machine di sini. Jadi hasil yang didapat juga sekitar 73% akurasinya. Dan mungkin sekian saja dari saya.